pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaanku ini adalah gimana tanggapan dan solusi kalian mengenai peserta yang tidak ikut doa pagi? Karena ya doa itu kan merupakan awalan untuk kita memulai sesuatu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak mengikuti doa pagi itu buat kalian itu ada nggak solusi dari kalian atau bagaimana gitu? Firda dulu atau aku dulu? Nggak apa-apa. Mutia dulu aja, nggak apa-apa. Oke, jadi mohon izin untuk menjawab. Kan doa pagi itu kan wajib ya, kata Citra tadi. Nah, mungkin kalau misal tidak ikut doa pagi 1 kali atau 2 kali gitu, mungkin kita perlu tanyain dulu baik-baik apa alasannya. Mungkin dia kan juga punya kendala sendiri ya di rumah, entah wifi-nya mati, entah lampunya mati, entah apa, kan kita juga nggak tahu. Nah, yang kedua, kalau misal dia sudah dikasih tahu berkali-kali atau sudah lebih dari 3 kali, mungkin wali kelas bisa ngecek orang tua dengan kayak perkataan, apakah benar wifi-nya mati, apakah benar lampunya mati. Masa lampu mati setiap hari itu kan juga nggak mungkin ya, kecuali kalau memang tidak ada sinyal di desa. Mungkin dia lagi di desa dan tidak ada sinyal. Nah, itu mungkin dia bisa izin dulu sebelum pergi ke desa, bilang ke wali kelasnya masing-masing, bilang kalau, Bu, mohon maaf, tidak ada sinyal di desa. Jadi, dengan cara itu kan, wali kelas kan bisa tahu ya apa alasan murid tersebut tidak mengikuti doa pagi. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin ada lagi yang akan menjawab. Mohon izin menjawab. Ya. Mungkin juga kita bisa menerapkan konsekuensi, nggak harus yang berat, tapi yang bisa memberikan efek jera dan bermanfaat untuk dia sendiri. Seperti mungkin dia udah 5 kali nggak ikut doa pagi, semisal seperti itu, dan alasannya itu sangat tidak masuk akal seperti yang dikatakan oleh Mbak Mutia tadi. Jadi bisa juga konsekuensinya yang seperti memimpin doa pagi selanjutnya atau hal seperti itu. Jadi dia juga nggak ada alasan untuk bolos doa pagi karena dia yang memimpin, seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin dari Waketos lainnya akan menjawab bagaimana? Tidak ya, jadi ya aku setuju banget. Karena kalau misalnya itu dilakukan berulang-ulang kali tanpa alasan yang jelas gitu, itu ya juga perlu ditanyakan ya. Dan sebagai OSIS pun juga harus bergerak, karena ini kan juga masalah yang lumayan serius menurut aku ya. Oke. Mungkin Hani atau Vira ada yang ingin ditanyakan? Aku pengen ada yang ditanyain. Oke, silakan. Ini terkait lomba-lomba Poska ya. Misalnya kan ada Poska kan udah beberapa kali nih ngadain lomba. Pasti ada di beberapa kelas yang orang yang ikut itu cuma itu aja gitu. Kayak yang keluar cuma itu aja, wajah yang muncul juga cuma itu aja. Terus bagaimana usaha kalian untuk mengajak orang-orang yang belum pernah ikut sama sekali terus tersembunyi di bagian dalam di pojok gitu buat tertarik untuk ikut dan keluar nunjukin dirinya gitu. Gimana caranya? Ini sedikit curhat juga sebenarnya. Terima kasih. Silakan, ada yang ingin menjawab? Mohon izin untuk menjawab. Ya, jadi tadi itu kan merupakan masalah yang mungkin juga sering dialamin, dan juga bagaimana cara kita agar teman-teman itu ikut lomba semuanya dari masing-masing kelas. Jadi lomba ini itu kan kita juga tidak bergerak sendiri, kita juga ada anggota OSIS yang dimana di masing-masing kelas itu ada teman-teman dari anggota OSIS, dan anggota OSIS ini kan insya Allah juga dipercaya oleh guru-guru dan teman-teman untuk memotivasi teman-teman yang lain untuk ikut kegiatan gitu kan. Lalu untuk dari kita sendiri membuat program itu yang sesuai dengan siswa yang berada di kelas. Jadi untuk program kami sendiri tadi kan juga ada quality time with Poska, di mana nanti itu program itu akan pelatihannya itu materinya akan dilombakan pada kegiatan yang akan datang, sehingga misalkan ada materi yang sekiranya itu teman-teman itu sedikit yang banyak yang suka, tapi hanya sebagian.
Dan itu tuh bisa, materinya kan bisa dilombakan. Misalkan ada teman-teman yang suka bahasa Inggris, dan teman-teman yang suka bahasa Inggris ini terkadang jarang ke expose ke media, ataupun dilihat dari teman-teman yang juga jarang ke expose. Jadi bagaimana cara kita membuat program itu yang kreatif, inovatif, dan di mana teman-teman itu semua itu juga suka dengan program itu. Itu, terima kasih. Apakah bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih. Ya, Mungkin boleh izin menambahkan? ya, silakan. Ya, benar juga kata Adal tadi. Memang jadi dari pihak Puskanya kita juga harus membuat kegiatan-kegiatan yang inovatif dan kreatif agar teman-teman itu mau mengikuti kegiatan. Dan di sisi lain pun dari program kerja kami sendiri, makanya tujuan kita menangkap dulu mereka itu pengennya apa sih, mereka itu pengennya membuat kegiatan yang seperti apa. Jadi ketika kita sudah tahu kegiatan mereka seperti apa kan, kita memberikan share as ini kan untuk seluruhnya. Kita kan membuatnya, insya Allah itu nanti dibuatkan Google Form, dan di situ kita menghimbau untuk teman-teman semua itu untuk mengisi dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, di situ mereka tuh bisa benar-benar ngasih pendapat mereka masing-masing, kenapa mereka pengen kegiatannya kayak gimana. Nah, jadi di situ Wow, sepertinya ada kendala jaringan ya. Tahu mereka itu sebenarnya kayak gimana sih, anak yang jarang terlihat kan di. Oh ya, halo, apakah sudah jelas? Ya, sudah. Halo, ini jaringannya memang agak gimana? Ya, sudah jelas kok. Iya, boleh izin dilanjutkan? Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi kan ketika kita sudah menyiapkan share as, di share as itu kan kita himbau semua agar mereka itu mau memberikan ide mereka masing-masing. Jadi kita tahu mereka tuh pengennya apa sih, kan di situ kelihatan kan siapa yang pengen apa. Jadi ketika nanti kita bisa milah-milah lagi, kita bisa tahu mereka pengennya apa. Jadi buat teman-teman yang jarang keluar ketika kegiatan sekarang, mereka bisa lebih menunjukkan dirinya di kegiatan selanjutnya. Ditambah lagi kan kita kan per kelas kan juga kurang lebih ada OSIS-nya. Jadi kan teman-teman yang OSIS kan juga pasti tahu sih teman kelasnya itu pinter di bidang apa. Jadi di situ teman-teman OSIS juga bisa ngarahin, kayak katanya Adel itu tadi, teman-teman OSIS juga bisa ngarahin, oh si Adel kamu pinter ini ya, kamu ikut lomba ini aja pas hari ini, kayak gitu. Jadi kita bisa saling bantu satu sama lain. Jadi mereka yang jarang kelihatan itu bisa jadi kelihatan di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Gitu. Terima kasih. Mohon maaf ya ini sinyalnya agak gimana. Terima kasih. Ya, nggak apa-apa kok. Dimaklumi karena masalah sinyal ya. Oke, mungkin paslon 2 akan menambahi. Mohon izin untuk menjawab. Mungkin kami akan melakukan koordinasi dengan pengurus kelas, ketua kelas atau wakilnya atau semacamnya untuk bersama-sama mengajak yang belum aktif untuk lebih aktif lagi, dan mungkin kami juga mencari tahu apa yang mereka sukai, apa yang anak-anak yang kurang aktif ini sukai, sehingga mereka bisa menyalurkan bakat minat mereka. Terima kasih, sekian dari saya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Jadi kurang lebih ditarik dari minat siswa tersebut ya, apa yang dia sukai, jadi dia bisa ikut. Ya, terima kasih. Terus saya ada lagi pertanyaan tidak berhubungan dari yang sebelumnya. Pertanyaan, bagaimana kalian menyikapi tentang keadaan rumah yang tidak kondusif? Kan sekarang kita belajarnya online nih dari rumah, dan keadaan masing-masing rumah itu kan berbeda. Ada yang punya kendala wifi mati, atau punya adik yang harus diurus, atau mungkin kita punya pekerjaan rumah yang harus kita sendiri mengerjakan gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya waktunya itu bentrok dengan waktu pembelajaran? Sedangkan kalau misalnya dari sekolah kita ada tuntutan untuk datang tepat waktu, atau harus stay terus selama pembelajaran, kamera juga harus nyala, pakai seragam dan sebagainya. Bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Mohon izin untuk menjawab. Oke, langsung dijawab. Gercep banget ini paslon 2. Silakan. Jadi kan di paslon 2 itu ada RPAS. RPAS ini
artinya itu rumah penampungan aspirasi sekolah. Nah, dari paslon 2 sendiri itu RPAS ini digunakan untuk bagaimana evaluasi pembelajaran online ataupun offline. Nah, dari situ siswa SMA Hadijah bisa menyalurkan tanggapan, saran saat pembelajaran online. Kan kadang kan ada anak yang nggak bisa ya, ada anak yang susah untuk masalah wifi atau masalah paketan. Nah, setahu saya, pemerintah tuh menyediakan paketan gratis untuk anak yang tidak memiliki paketan. Nah, jadi mungkin dengan cara itu, pemerintah sudah membantu anak yang kurang mempunyai wifi, jadi bisa dengan gitu kan paketan bisa berguna gitu untuk semuanya. Nah, yang kedua, kalau masalah waktu, mungkin kalau masalah on cam ataupun off cam, itu kan tergantung dari gurunya masing-masing ya. Tidak semua guru menyuruh siswa-siswinya untuk on cam, karena ada beberapa yang menggunakan Jitsi. Jitsi kan kadang lemot ya buat kita yang kurang paketan ataupun wifi pun kadang lemot juga. Jadi nggak setiap guru tuh nyuruh anak on cam atau off cam. Lalu untuk pembagian waktu masalah adik ataupun menjaga adik, itu bisa dengan cara kita sambil menjaga adik kan juga bisa sambil mendengarkan. Mungkin kalau misal adiknya nangis, bisa ditenangin dulu, bisa dilihatin YouTube atau semacamnya. Karena menurut pribadi saya sendiri, saya juga sering kayak gitu. Jadi saya lihat Zoom, tapi adik saya lihat YouTube di sebelah saya. Jadi nggak ada masalah buat untuk membagi waktu untuk keluarga dan Zoom tersebut. Apakah bisa diterima? Mohon izin untuk menambahkan dari rekan Mutia. Jadi fungsi proker RPS kami memang lebih fokus ke pembelajaran. Jadi siswa dapat menyampaikan masalah-masalahnya seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Citra. Jadi nanti kami akan mengkoordinasikan dengan para guru yang terkait sehingga kami bisa menemukan solusi dan saran dan kami akan menyampaikannya kepada siswa-siswa yang bermasalah tersebut. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi yang akan menjawab. Ya, mohon izin untuk menjawab. Ya, Iya. Jadi untuk masalah kondusif dari rumah sendiri, itu bisa dibicarakan langsung oleh guru dan juga bisa melewati dari kota aspirasi kita. Jadi misalkan ada teman-teman yang ada jaringan wifi ataupun kesusahan jaringan wifi ataupun ada sedikit kendala dari masalah keluarga ataupun ada acara, itu bisa dikomunikasikan dengan guru dan juga bisa mungkin melewati kota aspirasi dari kita sendiri. Misalkan di kota aspirasi itu teman-teman bilang, kenapa sih kok enggak bisa jarang bisa paketannya. Nanti itu juga bisa ditambah saya menambahkan dari rekan Kaila. Jadi biar guru itu juga tahu dan juga teman-teman juga walaupun jaringannya itu enggak bisa ataupun sering lemot, juga teman-teman itu harus punya tanggung jawab untuk mengumpulkan tugasnya, karena kan tugas sendiri itu kan juga untuk masing-masing siswa sendiri gitu loh. Jadi harus tetap melakukan tanggung jawabnya gitu. Agar kan ilmunya kan juga lebih diterima. Kan online ini kan juga guru-guru menyiapkan video, materi itu kan juga untuk kebaikan dari siswa sendiri. Jadi kita juga harus membalas budi dari guru sendiri gitu. Membalas budi, terima kasih kepada guru dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan tugas gitu. Itu sih kalau menurut saya sendiri. Oke, mungkin paslon 1 mau menambahkan atau sudah cukup? Mohon izin menambahkan. Apa terdengar? Iya, terdengar. Jadi kalau menurut saya sendiri, alhamdulillah selama ini yang saya laksanakan di sekolah online ini, guru-guru dari SMA Hadijah juga sangat-sangat baik sekali mengerti kita. Jadi ketika kita ada kendala jaringan, kita ada guru-guru itu juga benar-benar kayak respect, terus kayak memberikan toleransi kepada kita. Nah, di situ jadi kalau menurut saya dari guru sudah memberikan yang terbaik untuk kita kan, sudah memberikan toleransi, sudah memberikan kemudahan. Nah, tinggal dari kitanya sendiri, apakah kita mau untuk membagi waktu kita, apakah kita mau untuk berterima kasih seperti kata Adelia Syarifah tadi. Jadi ketika kita sudah berpikir bahwa kita punya tanggung jawab di sisi itu, kita sudah punya tanggung jawab di sekolah, berarti kita kan juga harus menjalani
sekolah itu juga Mungkin ada kendala jaringan lagi ya, makanya stop gini. kalau misalkan di sini ya kita kan juga pasti punya teman. Sudah terdengar? Sudah. Mohon maaf. Jadi ketika kita kan juga punya teman sih di kelas, teman kita punya teman masing-masing, dan di situ ketika kita juga punya komunikasi yang baik antara saya, pasti kan saya bisa juga meminta tolong kepada Mutia, dan kita juga bisa saling membantu. Misalkan Rekan Firda ini kayaknya bantuin jaringannya tugas, dan antara Mutia pun, oh ya Firda, aku kalau misalkan satu sama lain juga harus bisa. Jadi antara kita satu juga harus bisa membantu sih, kalau menurut saya begitu. Tinggal gimana. Terima kasih. Oke, ya, itu ya cukup ya, Vira. Jawaban dari pertanyaanmu itu. Iya, cukup. Terima kasih. Terus Citra mungkin mau bertanya atau saya mau bertanya, boleh? Oh iya, kalau ada pertanyaan silakan Vira bertanya. Ini mengenai sekolah online lagi ya. Kan kita sekolah aplikasi yang kita gunakan selama online ini ada 2, ada Jitsi sama Zoom. Nah, itu menurut kalian kenapa harus dibagi menjadi 2, sedangkan kualitas antara 2 ini tuh tidak sama? Misalnya Jitsi itu lebih lemot, banyak kendala, atau mungkin sering putus-putus, hilang gitu, sulit untuk terkonek di situ. Kenapa harus dibagi 2? Apakah yang ikut Jitsi ini kurang penting daripada yang di Zoom pembelajarannya? Terima kasih. Itu pertanyaan saya. Mohon izin menjawab. Ya udah, Naila dulu. Saya rasa akun Zoom di sekolah juga tidak terlalu banyak sampai menyanggupi untuk satu kan terkadang kan jam untuk Zoom itu berbarengan antara kelas ini dengan kelas ini dan kelas ini, apalagi juga jumlah kelas yang nggak sedikit. Jadi saya rasa dibagi menjadi 2 selain agar jaringannya nggak putus-putus di Zoom semua gitu, dan juga untuk menyanggupi kuota yang banyak gitu, kuota siswa yang banyak, dan juga fitur-fitur Jitsi yang mungkin tidak bisa didapatkan di Zoom. Mohon izin untuk menambahkan. Ya, silakan. Kalau menurut saya pribadi ya, setahu saya Zoom di sekolah itu nggak terlalu banyak juga, karena kan Zoom yang kita butuhkan kan harus Zoom premium gitu ya, yang harus berbayar. Karena kalau misal kita menggunakan Zoom free seperti ini, itu kan hanya bisa 40 menit saja. Dan kalau misal guru jelasin 40 menit tuh kurang gitu, kayak nggak cukup buat jelasin. Jadi lebih baik kita menggunakan Jitsi dulu. Karena kenapa? Karena Jitsi juga aplikasinya tidak perlu mendownload. Apalagi kebanyakan siswa saat online kan memorinya penuh gitu ya. Jadi dengan menggunakan Jitsi, kita cukup memasukkan link lewat Google dan itu langsung tersambung lewat Jitsi. Begitu juga dengan Zoom. Baik, terima kasih. Oh, jadi maksudnya walaupun tidak terlalu efektif, tapi lebih mudah ya terkonek, lebih mudah di aplikasinya. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan? Mohon izin untuk menambahkan, ya. Oh, ada lagi. Silakan, yang paling ganteng di sini. Kalau menurut saya sih, untuk pemakaian Zoom dan Jitsi itu nggak ada, maksudnya berbedanya itu nggak terlalu jauh juga sih. Tapi kalau menurut saya pribadi kelihatannya ya, untuk aplikasi Zoom itu digunakan pada saat itu pelajaran yang lebih difokuskan lagi. Bahasanya itu bukan karena pelajarannya itu nggak penting atau apa gitu. Seperti contohnya itu kayak matematika atau biologi, itu kan kita kan lebih difokuskan ya, makanya kita tuh menggunakan Zoom selain untuk dapat opsi fiturnya yang banyak, nanti kita juga bisa dapat sinyalnya yang lebih bahasanya itu sinyalnya itu lebih bagus lah kalau pakai Zoom gitu. Jadi nggak banyak sih perbedaannya antara Zoom sama Jitsi itu kalau menurut saya pribadi. Ya baik, terima kasih, bagus sekali jawabannya. Mungkin bisa Citra selanjutnya.
Aku ingin bertanya tentang masalah pembulian. Mbak Citra, untuk kasus pembulian itu kalau menurut saya itu tidak bisa ditanggapi dengan apa ya, ece-ece istilahnya, itu kayak biasa. Ya benar yang dikata oleh Riza, karena pembulian tuh membuat mentalnya anak tersebut jatuh. Tapi juga pelaku pembuli juga pasti ada alasan khusus, entah pasti ada alasan khusus.